Salam pemirsa channel YouTube. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Les bareng Mukorobin. Sebuah segmen yang menampilkan simulasi diskusi dengan Ibu Ririn Atika. Dalam episode terakhir, kita sudah membicarakan panjang lebar mengenai perubahan dari tatanan dunia lama menjadi tatanan dunia baru, serta apa yang akan kita semua hadapi selama proses tersebut berjalan. Pada episode kali ini, kita akan mendiskusikan langkah selanjutnya, yaitu bagaimana menjadi manusia yang dikehendaki, bagaimana mencapai keberkahan. Marilah kita lanjutkan sesi diskusinya. Salam Ibu Ririn. Salam. Bu, dalam episode sebelumnya kita sudah membahas perbedaan antara manusia menghendaki dengan manusia yang dikehendaki, Bu. Ya? Ibu sudah menyebutkan kalau nggak salah ada 6 perbedaan utama di antara keduanya. Ya, 6. Nah, di daftar 6 itu kira-kira bisa saya tampilkan di layar seperti ini, Bu. Daftar ini udah saya pelototin berjam-jam dan saya cross-check dengan informasi yang ada di buku Ibu. Ya? Setelah saya rangkai ulang, kesimpulan singkatnya kira-kira seperti berikut, Bu. Rangkaian sebab akibatnya. Sebenarnya setelah saya pikir-pikir ada 1 atau 2 konsep yang bisa dibolak-balik urutannya dan tetap masuk akal, Bu. Tapi saya nggak terlalu pikirin karena nggak terlalu penting. Iya, nggak ada gunanya ngebahas hal-hal yang udah sama-sama ngerti. Iya, Bu. Nah, sebagian konsep di diagram ini saya udah paham sedikit-sedikit dan pemahaman tersebut sebagian saya dapat dari buku dan sebagian dapat dari video. Misalnya yang niat karena manusia dan niat karena Allah itu, Bu. Itu kan bahkan udah ada videonya sendiri-sendiri. Ya? Nah, pertanyaan saya kali ini sebagai lanjutan dari episode sebelumnya adalah sebuah konsekuensi logis dari melihat kenyataan tersebut. Oh ya? Apa? Katakanlah saya adalah manusia dengan tingkat keimanan 17. Bu, berarti saya mau nggak mau akan dipaksa untuk berubah segala perilaku saya, cara berpikir saya, dan niat saya dalam melakukan berbagai macam hal. Betul? Nah, daripada dipaksa untuk mengubah semua itu, Bu, saya mendingan berubah sendiri, sukarela, tanpa perlu nunggu paksaan tiba. Oke. Oleh karena itulah, Bu Ririn, saya perlu tahu apa kesalahan saya sekarang pada titik ini dalam kehidupan saya. Saya perlu tahu apa yang perlu saya ubah dan mengapa perlu saya ubah semua itu. Apa tujuan akhirnya? Apa manfaat yang bisa saya peroleh jika saya mengubah sikap saya tersebut? Sebagai seorang manusia yang dominan akal pikir, saya butuh jawaban konkret atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bu. Sikap yang bagus. Oke, saya akan coba menjelaskan selengkap mungkin sehingga kamu bisa ngerti. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan kamu ini udah kamu jawab sebagian di diagram kamu itu. Coba kamu perlihatkan lagi diagram kamu yang tadi. Perbedaan antara manusia menghendaki dengan manusia dikehendaki. Siap, Bu. Nah, saya punya pertanyaan buat kamu. Apa perbedaan utama yang mendasari keduanya? Perbedaan utama antara manusia menghendaki dengan manusia dikehendaki? Kalau menghendaki masih di level 15-20, sedangkan dikehendaki 1-14, Bu, level keimanannya. Ya, itu benar. Tapi saya minta perbedaan yang lebih mendasar lagi di antara level keimanan itu deh, 1-20. Apa sih yang membedakan tingkat 1 dengan yang lain? Tingkat keikhlasan, tingkat kemurnian hati, kemurnian niat, tingkat pengaruh fitrah atas nafsu. Nah, itu dia yang saya cari. Perbedaan utamanya itu adalah fitrah melawan nafsu. Kamu lihat lagi diagram tersebut. Manusia menghendaki itu rata-rata nilai keikhlasannya di bawah 56%. Sementara manusia dikehendaki itu udah lebih dari 56%.
Ini angka sebelum ada intervensi malaikat muqarrabin. Nah, dalam seri video hubungan dengan Allah, dalam episode niat karena Allah dan niat karena manusia, saya sudah jelaskan hakikat sebenarnya dari kedua jenis niat tersebut, yaitu bahwa keduanya bukan berada di lapisan raga alias di mulut saja, atau bahkan bukan pula berada di lapisan jasmani dalam, pikir, akal ataupun rasa. Niat karena Allah atau manusia itu sebenarnya berada di lapisan hati. Kau masih ingat kedua video tersebut? Iya Bu, saya masih ingat. Intinya itu adalah fitrah manusia itu udah tahu akan keberadaan dan kebesaran yang maha kuasa tanpa perlu diberitahu. Jika nggak ada nafsu yang membiaskan segala informasi yang masuk dari luar, dan juga mengotori segala keputusan yang manusia ambil, seperti yang Ibu jelaskan dalam video pembiasan oleh setan atau nafsu, maka seharusnya manusia akan mampu mewujudkan pengetahuan akan kebesaran yang Maha Esa tadi dalam berbagai macam bentuk, dengan cara apapun yang mereka bisa lakukan tanpa perlu diajarkan, disuruh, dilarang, atau bahkan diancam. Pokoknya mereka tahu aja mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dan dengan sukarela mau melakukan perbuatan yang bermanfaat. Iya, betul sekali. Pinter. Itulah kira-kira bagaimana sifat kita jika kita masih murni berupa fitrah. Niat karena Allah itu seringkali disalahpahami sebagai ucapan lisan aja, atau harus mengucapkan kata Allah secara spesifik. Padahal bukan itu. Niat karena Allah itu letaknya di dalam hati, seperti yang kamu bilang tadi. Dengan kata lain, ketika sampai dalam pikiran dan tindakan, wujudnya bisa bermacam-macam kalau dilihat dari luar. Atau dengan kata lain, niat karena Allah itu berasal dari fitrah, kemudian bergerak keluar ke hati, dan bergerak terus keluar mewujud dalam pikiran dan tindakan, bukan sebaliknya. Berasal dari ucapan, kemudian bergerak ke dalam hati. Ini merupakan sebuah kenyataan yang harus dipahami setiap manusia. Ini adalah salah satu fondasi utama dari seluruh ilmu kebenaran. Ya Bu, saya udah ngerti sampai sini karena saya udah plototin dan pikirin ketiga video Ibu tersebut sebelumnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya tahu kalau saya udah niat karena Allah? Bagaimana membedakannya dengan niat karena manusia? Nah, jawabannya berlanjut sesuai dengan diagram kamu itu. Apa atau siapa Tuhan kamu itu yang sebenarnya? Di diagram saya tujuan hidup Bu, tulisannya bukan Tuhan. Itulah yang saya mau jelaskan. Tujuan hidup dan Tuhan seorang manusia itu dalam bahasa jasmani, bahasa syariat, emang seolah nggak ada hubungannya. Dua hal yang berbeda sama sekali. Tapi di dalam bahasa rohani, bahasa fitrah, dilihat dari perspektif yang Maha Esa, justru keduanya adalah hal yang sama. Tujuan hidup kamu itulah Tuhan kamu yang sebenarnya. Bukan siapapun yang kamu ucapkan, atau apapun yang kamu ucapkan ketika kamu beribadah, atau ketika kamu ditanya oleh orang lain. Masa sih Bu? Iya, ini adalah poin yang penting. Perspektif manusia itu tidak bisa disamakan dengan perspektif Allah. Perspektif manusia itu sangat sempit, hanya meliputi apa yang terlihat mata dan terdengar telinga. Sebagian dari manusia yang pintar atau sensitif mungkin juga bisa memperkirakan apa yang ada dalam pikiran atau emosi sesamanya yang tersembunyi. Tapi nggak ada satupun manusia yang bisa mengetahui isi hati manusia yang lain. Nah, bagi Allah, semua keterbatasan tersebut nggak ada. Ketika melihat manusia, Allah otomatis melihat keseluruhan keberadaan manusia tersebut. Raganya, pikirnya, akalnya, rasanya, nafsunya, hatinya, dan fitrahnya. Gak ada sebagian, seluruhan langsung kelihatan tanpa perlu bertanya apapun kepada manusia.
Itulah sebabnya saya katakan, dalam bahasa syariat alias bahasa jasmani, tujuan hidup dan Tuhan adalah hal yang berbeda, karena memang menggunakan perspektif manusia. Sedangkan dalam bahasa rohani alias bahasa fitrah, justru keduanya adalah hal yang sama, karena menggunakan perspektif yang maha kuasa. Oh gitu ya, langsung kelihatan semuanya ya, 7 lapisan sekaligus, jadi manusia nggak bisa bohong. Terus untuk mengetahui apakah Tuhan saya Allah atau buatan Allah buat diri saya sendiri, Bu, caranya adalah Lihat ke belakang keputusan-keputusan yang kamu ambil di masa lalu, dalam ujian kehidupan yang udah kamu lalui. Sejak kecil, remaja, kemudian dewasa, apa prioritas kamu dalam mengambil keputusan? Katakanlah dalam kehidupan sosial, kamu berangkat ke kantor setiap hari, berapa persen sih yang kamu lakukan karena itu perbuatan yang bermanfaat buat diri kamu sendiri? Berapa persen kamu lakukan karena gak ada pilihan lain? Karena takut dipelototin sama istri atau orang tua kamu? Takut dibilang males atau gak berguna? Kalau takut dibilang ini itu, berarti asalnya dari rasa minta puji, bukan dari fitrah. Ini berarti tujuan hidup kamu, Tuhan kamu sebenarnya adalah buatan Allah. Rasa hormat atau respect dari orang-orang yang kamu pedulikan, bukan Allah itu sendiri. Kemudian setiap hari kamu sholat atau ibadah apapun, berapa persen sih kamu lakukan karena kebutuhan kamu sendiri? Dan berapa persen kamu lakukan karena kebiasaan dari kecil? Atau takut dibilang kafir? Atau takut diazab? Takut dihukum dengan rezeki melambat, jodoh kabur, atau jabatan lepas? Kalau kamu sholat karena takut semua itu diambil kembali oleh Allah, berarti sholat kamu itu asalnya dari nafsu rasa aku, bukan dari fitrah. Tujuan hidup kamu, Tuhan kamu yang sebenarnya adalah buatan Allah. Semua hal yang kamu takutkan akan hilang itu, bukan Allah itu sendiri. Oke, Bu, stop. Ya, kalau itu standarnya bisa dipastikan Tuhan saya masih buatan Allah, Bu. Tolong jangan dilanjutkan. Oke, jadi untuk mengetahui apakah niat saya karena Allah atau karena manusia, harus banyak-banyak introspeksi diri ya, Bu ya. Tanyakan ke diri sendiri ini berapa persen sih komposisi motivasi perbuatan saya lakukan tiap hari. Bener gak, Bu? Ya, karena ilmu kebenaran ini rasulnya adalah malaikat muqarrabin yang ada di dalam diri manusia sendiri, otomatis cara belajarnya pun juga harus sering-sering introspeksi diri. Jangan ngarep ilmunya bakal ada yang ngejelasin dari luar, kayak di sekolah selama ini. Guru kamu itu ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi, kalau ada pertanyaan ya harus tanya ke diri sendiri. Kemudian, satu lagi, kalau melihat kesalahan yang dilakukan orang lain, juga jangan langsung terpengaruh rasa suci dan langsung memvonis. Bayangkan terlebih dahulu diri kamu jika diposisikan sebagai mereka. Emangnya kamu bisa menghasilkan jawaban kehidupan yang lebih oke dari mereka kalau kamu jadi mereka? Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan level keimanan kamu. Kenapa? Karena bahan pelajaran kehidupan yang seharusnya untuk orang lain, kamu telan sendiri buat kamu. Jadi, kamu bisa dapat ilmu tanpa perlu ngerasain sendiri ujiannya yang dirasain orang lain. Apa manfaatnya? Ketika kamu nanti diuji dengan kejadian yang sama dengan orang-orang itu, kamu punya peluang yang lebih besar untuk lulus. Saya katakan ketika ya, bukan jika. Sebab pasti kamu bakal diuji juga seperti orang tersebut. Yang berbeda hanya waktu dan siapa lewatannya. Jadi harus banyak-banyak introspeksi diri. Dan kalau ngelihat orang lain langsung diambil pelajaran dari kesalahan mereka juga ya, Bu. Ini contohnya apa, Bu? Ya, contoh paling gampang sih ya koruptor atau politisi atau selebritis.
Pokoknya orang-orang yang sering kamu lihat di TV atau media sosial. Setiap kali kamu melihat tindak tanduk mereka, sangat mudah bagi kamu untuk mengkritisi, mencerca segala kekurangan mereka, memvonis segala hal tentang mereka yang kurang dari sempurna. Sadar gak sih kamu bahwa setiap kali kamu melakukan hal itu, kamu sejatinya sedang menggunakan hak prerogatif Allah, nafsu rasa suci. Hah, masa sih? Iyalah, semua orang ngelakuin hal itu seolah itu hal yang wajar. Jarang banget yang sadar bahwa itu semua salah, gak bermanfaat buat diri mereka sendiri, sekaligus menurunkan derajat mereka di hadapan Allah justru. Waduh, bisa dijelasin, Bu? Nafsu rasa suci itu sifat utamanya adalah menutup mata hati manusia dari kenyataan bahwa kita semua itu dikodratkan kurang, salah, dan lupa. Camkan hal itu. Oke, maksud Ibu adalah setiap kali saya mencerca orang, memvonis orang lain, saya suka lupa pada kenyataan bahwa saya sendiri juga punya kekurangan, bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Ya, betul sekali. Yang berhak memvonis kesalahan manusia itu hanyalah Allah yang Maha Suci. Berarti saya nggak boleh mencerca atau mengkritik orang lain sama sekali, gitu Bu? Bukan gitu. Gini, saya revisi pernyataan saya. Yang berhak memvonis kekurangan seorang manusia dari sebuah kesempurnaan hanyalah Allah yang Maha Suci, karena hanya Dia yang Maha Sempurna. Masih belum ngerti juga? Oke. Gampangnya begini. Kamu bisa ngelihat bahwa seseorang itu melakukan kekurangan itu dari selisih antara perbuatannya dengan sebuah kondisi yang kamu anggap ideal. Benar nggak? Ya, misalnya Bu, koruptor mencuri uang rakyat, di mana kondisi idealnya seharusnya mereka melayani rakyat. Gitu Bu? Ya, tipuan nafsu rasa suci yang sangat halus di sini adalah ketika kamu memvonis dia, mencerca kekurangannya, mengkritisi semua perbuatannya, semua itu kamu lakukan dengan cara membandingkan dia dengan sebuah manusia yang sempurna, yang gak pernah ada di dunia ini, baik di masa lalu maupun di masa depan, bukan dengan diri kamu sendiri. Ini nih, salah satu tipuan nafsu yang paling sukses sepanjang masa. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang saling menuntut satu sama lain untuk menjadi sempurna, sehingga lupa untuk menyempurnakan diri mereka sendiri. Waktu hidup mereka habis untuk saling mencerca, saling mengkritik, dan saling menuntut. Gak ada waktu yang disisihkan untuk memperbaiki diri sendiri justru. Iya juga ya. Makanya biasakan dalam kehidupan kamu sehari-hari, setiap kali kamu mau mencerca, mengkritik, atau memvonis orang lain, kamu bandinginnya ke diri kamu sendiri, jangan ke sebuah kesempurnaan yang kamu sendiri gak bisa ngelakuin. Misalnya, ada berita koruptor di TV, semua orang lihat. Kalau kamu karyawan misalnya, emangnya kamu udah mampu selalu taat kerja setiap hari sesuai kesepakatan kamu karena Allah semata? Datang tepat waktu tanpa disuruh, tidak mencuri-curi waktu, tidak makan gaji buta, tidak mencuri-curi barang milik perusahaan, tidak menambah-nambah biaya perjalanan ke luar kota. Kemudian kalau kamu mahasiswa, emangnya kamu pas kuliah gak pernah nyontek, gak pernah nitip absen, gak pernah copy paste kerjaan orang lain, gak pernah tidur di kelas? Kok kritis banget ada anggota DPR tidur pas rapat? Ya Bu, tapi Bu, korupsi kan skalanya beda dengan contoh-contoh Ibu itu. Di mata atau perspektif manusia yang terbatas, iya, beda. Di hadapan Allah sama aja. Gini,
Orang-orang itu jadi koruptor kan karena mereka punya kesempatan untuk korupsi. Bener nggak? Iya. Dan kamu sendiri sekarang ini emang belum dapat kesempatan tersebut. Belum teruji, belum ketahuan bakal korupsi juga apa enggak. Karena nggak berada di posisi mereka. Bener nggak? Iya Bu, saya belum pernah jadi pejabat soalnya Bu. Nah, di hadapan Allah, keterbatasan itu nggak ada. Dalam detik yang sama kamu mengkritik orang lain karena kekurangan mereka, Allah langsung tahu kalau kamu ditukar posisinya sama dia, kamu bakal sama aja atau beda. Gitu ya. Iya, meskipun kamu sendiri baru tahunya 20 tahun lagi ketika kamu akhirnya jadi pejabat. Nafsu itu tipuannya halus banget ya Bu ya. Banget. Kalau gitu gimana dong Bu mengkritik yang pakai fitrah? Pertama, kembali dulu ke subjek. Kamu harus sadar bahwa segala kejadian itu asalnya dari Allah dan memiliki ilmu, maksud, dan tujuan tertentu. Dan pasti isinya adalah pengambilan hak-hak prerogatif Allah yang digunakan manusia tersebut. Setelah selesai mencamkan kenyataan ini, langkah selanjutnya pasti otomatis dibimbing oleh fitrah dan malaikat muqarrabin, sehingga bentuknya bisa berbeda-beda tergantung karakter manusianya. Salah satu contohnya sebagai berikut. Pertama, kamu tahan dulu dorongan spontan untuk mencaci maki. Soalnya itu pasti dari nafsu rasa suci. Kedua, kamu gunakan akal pikir kamu untuk memahami segala situasinya semampu kamu. Ketiga, gunakan prasangka adil. Masih ingat prasangka adil? Iya Bu, masih lah. Karena konteks kasus kali ini mencerca, berarti saya juga harus pakai prasangka baik di sini. Iya, betul. Dalam pertimbangan kamu, gunakan juga prasangka baik. Jangan sampai murni prasangka buruk doang. Keempat, kamu bayangkan diri kamu jika berada di posisi mereka gimana. Bayangkan semua pilihan yang harus mereka ambil sebelum sampai pada posisi tersebut. Bayangkan mana kondisi yang bisa mereka kontrol, bisa mereka kendalikan, dan mana yang gak bisa diapa-apain. Apes lah istilahnya. Kelima, dari proses tersebut akan lahir sebuah empati. Empati ya, beda sama simpati. Kalau simpati itu berarti setuju, mendukung, kamu suka pasti sama keputusannya sama dia. Kalau empati, kamu bisa ngerti kenapa situasinya bisa sampai begini. Maklum, meskipun gak setuju, gak mendukung, gak suka. Empati ini asalnya dari fitrah, sebuah kesadaran bahwa manusia itu gak ada yang sempurna. Kesadaran bahwa iya benar, perbuatan tersebut salah, tetapi bukan berarti saya sendiri pasti mampu bisa lebih baik. Dan yang penting sekarang adalah bagaimana solusinya, bagaimana tindakan nyatanya, daripada menghabiskan waktu saling menyalahkan atau saling mencerca. Seseorang yang sudah memiliki empati yang tinggi itu udah dikendalikan fitrah. Setiap kali melihat permasalahan bukan vonis yang dipikirkan, tapi bagaimana diri ini bisa menjadi bagian dari solusi. Bagaimana diri ini bisa membuahkan manfaat dari permasalahan tersebut. Panjang juga ya Bu prosesnya. Iyalah. Ini adalah tips bagi mereka yang mau naik kelas dalam sekolah kehidupan. Kalau mau tinggal kelas ya silahkan dilanjutkan cara mereka sekarang. Kalau gitu berjuta-juta orang di sosial media yang setiap hari ngabisin waktu berjam-jam untuk mencerca orang lain itu sedang menghukum diri mereka sendiri. Mereka belum tahu aja. Cuma masalah waktu. Entah besok, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau 10 tahun lagi. Hak-hak Allah yang mereka gunakan itu bakal diambil lagi secara paksa oleh Allah. Waduh, dengan cara apa Bu misalnya?
Misalnya ya di balik prosesnya, mereka yang kemudian dicerca, dikritisi, dan divonis semua orang. Atau aib yang mereka sembunyikan terkuak semua, entah gimana caranya. Ketika hal itu terjadi, mereka punya pilihan. Apakah akan sadar dan menerima hukuman dan ujian tersebut dengan ikhlas sebagai konsekuensi atas perbuatan mereka di masa lalu karena telah menggunakan hak prerogatif Allah, atau justru merasa dizolimi, gak mau ngaku salah di hadapan Allah. Wow, kalau gitu apa akibatnya, Bu? Ya, hukumannya atau ujiannya bakal terus-menerus diulang sampai dia akhirnya mau sadar dan ikhlas. Waduh. Ya begitulah kenyataannya. Nah, sampai sini gimana? Udah menjawab pertanyaan kamu kan sebagian? Ya Bu, saya udah mendapatkan contoh konkret kesalahan yang saya punya saat ini. Niat saya yang sudah terkotori nafsu bukan karena Allah lagi, udah berubah jadi karena manusia. Tadi contoh pertama adalah kerja tiap hari karena nafsu rasa minta puji, takut dibilang gak berguna, takut kehilangan respect dari orang lain. Kemudian contoh kedua adalah ibadahnya karena nafsu rasa aku, takut diazab Allah, takut diambil buatan-buatan Allah yang secara tidak sadar telah saya tuhankan. Kemudian contoh ketiga adalah memvonis kekurangan orang lain karena nafsu rasa suci, membandingkan mereka bukan ke diri ini, ke diri sendiri, tetapi ke sebuah kesempurnaan yang cuma dimiliki oleh Allah. Padahal itu cuma milik Allah, hak Allah, karena hanya Allah yang sempurna, saya enggak. Bener nggak Bu kesimpulannya? Ya, dan pertanyaan kamu berikutnya adalah... Oh iya, pertanyaan saya berikutnya adalah apa tujuan akhirnya? Apa manfaat yang saya peroleh kalau saya ngubah kecenderungan nafsu tersebut menjadi kecenderungan fitrah? Nah, ini bisa dilihat lagi di diagram kamu yang pertama. Siap Bu. Di ujungnya kamu bisa lihat sendiri apa tujuan akhirnya. Apapun yang diperoleh menjadi pemberian. Ya, berkah dan apapun yang kamu peroleh selama hidup dan dikendalikan fitrah menjadi pemberian yang tidak perlu kamu pertanggungjawabkan setelah mati. Kamu tahu apa definisi berkah menurut ilmu kebaikan? Ilmu kebaikan? Wah, saya tahunya cuma bahwa biasanya ada ritual tertentu untuk mendapatkan berkah, tergantung agama dan kepercayaannya. Agar kemudian sebuah kegiatan atau perolehan harta itu bisa lancar, bisa banyak. Ya, itulah kata kuncinya. Ritual dan banyak. Disinilah perbedaan dasar antara ilmu kebaikan dengan ilmu kebenaran. Berkah itu beda dengan banyak. Sama sekali berbeda. Perbedaan utamanya mungkin kamu udah tahu. Udah kamu bahas di episode 8. Oh iya, kalaupun irodat alias kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan yang diperoleh dan digunakan manusia sepanjang hidupnya ada banyak, seperti kasus Rudy, tetapi jika pakai nafsu semua percuma juga karena akan jadi utang yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Iya, betul sekali. Manusia sering rancu antara banyak dengan berkah pengertiannya. Ketika panen melimpah, diartikan sebagai berkah. Ketika minyak berlimpah, itu berkah. Ketika ekonomi melambung, itu berkah. Padahal tidak seperti itu. Contoh, seorang manusia bisa aja menjadi kaya raya dan sukses nggak ketulungan. Tapi sebenarnya justru menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Semakin banyak harta yang dimilikinya, justru semakin banyak juga yang digunakan untuk berfoya-foya. Semakin dia pintar, justru digunakan untuk berbuat zalim kepada orang lain demi menambah kekayaannya. Misalnya, ini contoh pemberian Allah yang berlimpah tetapi tidak berkah. Hanya ada malapetaka. Karena semua itu harus dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemberian Allah berupa berkah justru sebaliknya.
Meskipun seringkali tidak terlihat berlimpah, kenikmatannya sangat besar terasa. Karena setiap rupiah kekayaan, setiap tetes keringat dapat manusianya manfaatkan untuk pribadi, sesama, baik lahir maupun batin. Berkah itu juga bisa berupa kemudahan-kemudahan dari Allah. Jalan keluar yang tidak diduga dalam menghadapi kesulitan. Sebuah kejadian nyata yang susah dinalar, sehingga seringkali disebut sebagai kebetulan atau keberuntungan. Misalnya, kamu melakukan usaha tertentu itu biasanya tuh normalnya pakai 10 langkah. Tapi kalau dapat berkah itu bisa selesai dalam 1 atau 2 langkah. Bayangin. Oke, jadi berkah itu belum tentu banyak, dan banyak itu juga belum tentu berkah ya, Bu? Ya, dan berkah itu asalnya bukan dari ritual tertentu, bukan dari upacara tertentu, bukan dari acara tertentu, bukan dari orang tertentu. Kunci dari berkah itu ada di dalam individu masing-masing. Cara meraih berkah gimana? Ya jadilah manusia yang dikehendaki. Jadilah manusia yang dikendalikan fitrah, bukan nafsu. Oke, Bu. Ada contoh lain, Bu, untuk membedakan berkah dengan banyak? Contoh konkret dari malapetaka. Dari sekedar banyak, tapi nggak berkah. Kamu pernah nggak bertanya-tanya kenapa banyak orang yang sukses dan kaya raya, seperti penyanyi atau aktor ternama, banyak yang akhirnya bunuh diri? Iya, Bu. Banyak faktornya sih, tekanan dari pekerjaan, dari fans, dari produser, dari mana-mana sih. Dan dari dalam. Dari dalam? Iya. Tadi kan kita udah bahas bahwa fitrah manusia itu tahu akan keberadaan Allah tanpa perlu dikasih tahu. Udah nyata bagi fitrah itu segala sesuatu tentang Yang Maha Pencipta. Iya. Nah, itu berlaku juga untuk banyak dan berkah ini. Hah? Fitrah itu tahu ketika kamu kaya dan sukses, tahu apakah semua itu nantinya akan dipertanggungjawabkan setelah mati atau enggak. Oh, maksudnya tahu apakah itu berkah atau enggak. Tapi kenapa, Bu, kalau tahu? Ya kalau itu semua bakal jadi utang, gak berkah, ya fitrahnya bakal berontak. Manusianya akan merasakan kehampaan dalam kehidupannya. Kehambaran. Tidak bisa menikmati apapun yang mereka miliki. Gak peduli betapa melimpahnya semua itu. Mereka gak bakal tahu dari mana asalnya lubang hitam di dada mereka itu. Bingung banget kesana kemari cari cara untuk ngisi lubang tersebut. Apa akibatnya? Ya salah satunya yang paling sering mereka carilah lari ke obat-obatan terlarang misalnya. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan depresi ini, ya kalau kuat mereka sedikit-sedikit mulai melakukan perubahan dalam hidup mereka. Yang bisa macam-macam bentuknya, tapi intinya sama. Segala sesuatu milik mereka, isi kehidupan mereka bisa menjadi lebih bermanfaat, lebih cocok ke fitrah mereka. Tapi kalau gak kuat ya bunuh diri deh. Karena bagi fitrahnya lebih baik mati daripada utangnya menggunung. Oh, ada kasus begitu juga ya, Bu. Fitrah memberontak terhadap kendali nafsu akan hati manusia dan membuat manusianya depresi tanpa sebab yang jelas. Ya, gak peduli berapa ton obat kamu makan selama bertahun-tahun, gak bakalan bisa sembuh kalau udah gitu. Kalau gitu dalam kiamat sekarang ini bakal makin banyak dong, Bu, orang semacam itu. Depresi yang sumbernya internal, gara-gara fitrah mereka sendiri memberontak terhadap kendali nafsu akan hati manusia. Bukan eksternal. Ya, mungkin. Oke, Bu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kehidupan yang berkah, Bu? Contohnya. Berkah itu ibarat sungai yang mengalir dari awal kehidupan manusia ke tujuan akhir penciptaan manusia. Pertama, karena manusianya niat karena Allah segala perbuatannya, maka tujuan kehidupannya itu adalah menjadi manusia yang bermanfaat.
bukan mengumpulkan kekuasaan, kesaktian, atau kekayaan sebanyak-banyaknya sampai 7 turunan. Manusia yang dikehendaki itu udah tahu bahwa menggunakan apapun yang mereka peroleh selama hidupnya dengan cara yang bermanfaat itu jauh lebih penting daripada ukuran banyak atau sedikit jumlahnya. Kok bisa sih mereka berpikiran begitu? Karena mereka dikendalikan fitrah, bukan nafsu. Mereka udah berhasil melindungi diri dari nafsu rasa aku, sehingga gak terlalu peduli dengan kepemilikan ini, kepemilikan itu. Semua itu milik Allah dan pasti akan diambil kembali, titik. Sehingga daripada pusing mendambakan ini itu, mendingan bersyukur aja deh akan apa yang udah ada dan mikirin gimana caranya yang udah ada itu manfaatnya bisa maksimal. Kemudian mereka juga udah mampu melindungi diri dari nafsu rasa minta puji, sehingga gak terlalu peduli dengan gengsi di hadapan sesama manusia. Mau dianggap miskin kek, pelit kek, gak dermawan kek, atau gak gaul kek, masa bodoh. Segala tindakan yang mereka lakukan itu lebih penting niatnya murni karena Allah, sehingga kelihatan bersih juga di hadapan Allah yang Maha Melihat. Mereka tahu Allah itu gak bisa ditipu dengan perbuatan baik tapi ria atau minta dipuji manusia, sehingga gak fokus pada banyak sedikit melakukan perbuatan baik, tapi justru fokus untuk memastikan setiap perbuatan yang mereka lakukan itu benar, selalu bermanfaat, dan diterima sebagai amalan di sisi Allah. Bukan baik dan buruk, tapi benar. Kemudian mereka juga udah mampu menahan diri dari nafsu rasa suci, sehingga gak ngehabisin waktu hidupnya jadi wasit atau hakim bagi kehidupan orang lain. Mereka justru fokus memperbaiki setiap kekurangan dari diri mereka sendiri, karena sadar bahwa setiap permasalahan itu asalnya dari Allah. Maka udah gak bingung lagi dengan detailnya permasalahannya. Siapa yang salah, siapa yang perlu dicerca. Yang dipikirin langsung gimana caranya bisa ngejawab ujian kehidupan tersebut dengan nilai yang setinggi-tingginya. Nah, manusia itu kalau prinsip hidupnya udah kayak saya deskripsikan tadi, pasti dapat berkah dari Yang Maha Esa. Harta kekayaannya, kepintarannya, karismanya, kalaupun nambah dalam proses kehidupannya, pasti justru akan menambah keimanan mereka juga. Gak berubah jadi malapetaka kayak contoh sebelumnya. Oke Bu, itu deskripsinya panjang banget, lumayan untuk berkah, manusia berkah. Tapi apa hubungannya dengan sungai tadi Bu? Manusia yang mendapatkan berkah itu cukup santai di atas sungai tadi juga pasti bakal sampai ke tujuan akhir penciptaan manusia, menjadi pemimpin bagi alam semesta. Mereka gak bakalan bingung kesana kemari mencari apapun itu yang sibuk dicari oleh manusia yang dikendalikan nafsu. Mereka gak silau dengan harta. Apapun yang mereka miliki selalu cukup bagi mereka. Bukan kurang terus aja. Mereka gak memiliki kebutuhan untuk menjadi pahlawan, mendapatkan jabatan, status, penghormatan, ataupun pengakuan untuk tujuan apapun. Sehingga di mata orang-orang kelihatan seolah mereka gak punya ambisi. Wajar, karena mereka sedang berbaring santai di atas perahu di dalam sungai berkah yang setiap detiknya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi intinya manusia yang mendapatkan keberkahan itu kayak gak pernah kelihatan susah ya Bu dari mata orang lain. Selalu mampu aja menikmati situasi apapun dan cenderung kayak gak punya ambisi.
Tetapi sebenarnya mereka justru sedang meluncur dengan kecepatan tinggi ke sisi Yang Maha Esa. Iya, betul. Melihat kepuasan dan kenikmatan hidup manusia berkah, orang-orang yang gak ngerti cenderung beranggapan manusia berkah tersebut sudah punya sesuatu yang mereka dambakan. Sesuatu dari yang luar, dari eksternal. Misalnya kalau orangnya yang ngelihat itu mendambakan kekayaan, maka mereka otomatis membayangkan manusia berkah ini pasti udah kaya raya banget, sehingga bisa santai terus gitu. Salah besar. Yang lebih tepat adalah manusia berkah itu memiliki kekayaan yang sebenarnya. Bukan kaya karena duitnya banyak, tetapi karena rasa ikhlas dan syukurnya melimpah. Kepuasannya dari dalam hati, internal. Manusia yang dapat berkah itu sangat sedikit utangnya, atau bahkan gak ada sama sekali di hadapan Allah. Ini penting banget loh. Sebab utang manusia kepada Allah menentukan nasib seorang manusia di kehidupan ataupun kematian selanjutnya. Dengan kata lain, dengan berkah, manusia itu bisa langsung lahir kembali, gak usah ngantri, dan kemudian nasibnya di kehidupan setelahnya pasti bakal lebih baik. Iya Bu, amal ibadah yang diterima Allah kalau berupa kesaktian dan kekuasaan, itu berarti takdir di kehidupan setelah ini dia bakal jadi lebih bagus pasti. Sementara kalau amal ibadah yang berupa kekayaan itu bisa diubah jadi akomodasi di alam fana selama ngantri sebelum reinkarnasi. Iya kan Bu? Ya, saya sudah pernah ditunjukkan betapa sedihnya seorang manusia yang menunggu di alam fana tapi tanpa ada akomodasi sama sekali, tanpa ada atap di atas kepalanya. Karena gak ada amal ibadahnya yang diterima oleh Allah. Kemudian karena utangnya banyak kepada Allah, karena dapat hartanya itu dengan nafsu, dia harus nunggu hingga ratusan tahun ngantri. Gak susah dibayangkan sebenarnya. Anggap aja kayak hidup di dunia ini. Bayangin gimana rasanya hujan, salju, atau terik matahari tanpa atap selama entah berapa ratus atau ribu tahun nunggu, ngantri. Ingat loh, kehidupan mungkin cuma 100 tahun satu siklus, itu aja juga udah lama. Kematian sebaliknya bisa berkali-kali lipat dari angka itu, apalagi kalau utang kamu banyak. Dan kamu gak bakal bisa make akomodasi orang lain, orang tua kamu kek, anak kamu kek, suami atau istri kamu kek, semuanya sendiri-sendiri. Gak kayak di alam nyata. Waduh. Ini salah satu maksudnya ketika dibilang bahwa setiap individu manusia mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan mereka di hadapan Allah. Nah, bayangin kalau kamu kaya raya, kayak aktor atau penyanyi sukses tersebut, tetapi fitrah kamu tahu bahwa semua yang kamu dapatkan pakai nafsu cara memperolehnya, dan pakai nafsu juga cara menggunakannya. Fitrah mereka udah tahu apa akibatnya habis ini. Wajarlah kalau berontak. Hidup bergelimang harta paling berapa tahun sih bisa bertahan? Mati tanpa apa-apa bisa berlangsung berkali lipat dari angka itu. Ratusan atau ribuan tahun bahkan, kalau utangnya menggunung. Makanya berkah itu sangat penting. Karena kekayaan yang didapat dengan menggunakan fitrah itu sifatnya berupa pemberian dari Allah. Kamu gunakan apapun juga gak jadi utang. Kemudian karena kamu berkah hidupmu, dikendalikan fitrah, otomatis kamu juga akan digiring. Sehingga amal ibadahnya selama hidup juga kemungkinan besar akan diterima oleh Allah. Nah, amal ibadah yang diterima Allah tersebut setelah mati akan menjadi akomodasi bagi kamu selagi menunggu tersebut. Bisa dipakai bikin rumah yang bagus, yang lengkap fasilitasnya, dan terpenuhi semua kebutuhannya. Dengan berkah, di alam nyatanya kamu cukup, di alam fananya kamu juga cukup. Dengan banyak, di alam nyatanya berlimpah, tapi hambar tanpa kenikmatan. Kemudian setelah mati, malah jadi utang semua di alam fana.
Keberkahan itu adalah modal utama bagi manusia yang dikehendaki untuk bisa mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian di alam semesta ini. Oke Bu, penjelasan Ibu sudah menjawab pertanyaan saya mengenai tujuan akhirnya, manfaat buat saya di masa depannya kalau saya berubah menjadi manusia yang dikehendaki. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan Bu, gara-gara penjelasan Ibu tadi di alam fana. Tapi waktunya nggak cukup untuk sekarang ini, jadi saya simpan untuk episode berikutnya aja ya. Baguslah, saya udah capek ngomong soalnya. Sekali lagi terima kasih Bu. Begitulah pemirsa episode Les Barang Mukorobin kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan dituliskan saja di kolom komentar di bawah ini. Atau baca buku-bukunya Ibu Ririn Atika aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.